Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Kini kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Minggu, 6 Oktober 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 2 sampai 12. Saudara-saudariku yang terkasih, kala itu orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dia. Kali ini mereka mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Yesus tidak menjawab boleh dan tidak boleh, tapi ia bertanya, apa kata Musa? Lalu mereka menjawab, Musa mengatakan boleh menceraikan dengan memberi surat cerai. Mendengar jawaban orang Farisi ini, Yesus berkata, Musa mengatakan itu karena ketegaran hatimu. Artinya, Musa mengatakan pemberian surat cerai itu sesungguhnya bukan berdasarkan apa yang ia tahu dari Allah, bukan sesuai dengan yang dikehendaki Allah, tapi karena ketegaran hati manusia yang mendesak untuk dapat bercerai. Musa bisa dikatakan mengambil jalan tengah, tidak lagi tegas dalam firman Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perkawinan selalu menjadi problem dalam keluarga-keluarga Kristiani, terutama dalam keluarga Katolik. Permasalahan perkawinan ini sering sekali menjadi suatu beban dilematis bagi para pengurus gereja menghadapi umat-umat di lingkungan atau stasinya. Sebab umat sering sekali ingin melanggar aturan-aturan gereja yang ada tentang perkawinan ini. Namun pada hari ini Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah perkawinan yang suci, mengibaratkan Yesus dengan gereja. Itulah kesakralan perkawinan dan tidak boleh diceraikan. Dan ini diikuti atau dijalankan oleh hampir seluruh, bisa dikatakan seluruh umat yang mengaku Kristen, gereja-gereja yang mengaku Kristen. Nah, selain perceraian, sesungguhnya masih ada masalah lain, yaitu poligami. Gereja Katolik sangat tegas menentang praktik perkawinan poligami dan juga poliandri. Lalu di mana dasar hukumnya? Di mana dasar biblisnya? Sebab bila kita membaca kitab suci, kita tidak akan menemukan dasar biblis yang secara tegas menentang poligami, yang melarang poligami. Bahkan bila kita lihat dari para tokoh perjanjian lama, sangat banyak yang melaksanakan praktik poligami. Nah, bagaimana gereja mempertahankan aturan larangan poligami ini? Dan bila kita lihat, kita di zaman media yang sangat terbuka ini, bila kita lihat di Google, kita searching, apakah semua tokoh-tokoh gereja menentang poligami atau tidak ada yang mengizinkan poligami? Salah satu tokoh reformasi
yaitu Martin Luther. Dia tidak melarang poligami, sebab bagi dia itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Dan memang benar, dalam Alkitab secara eksplisit tidak ada dikatakan larangan kehidupan berpoligami. Namun pada Injil hari ini yang menjadi renungan bagi kita, bila kita lihat dalam Injil Markus 10 ayat 11, dikatakan, lalu katanya kepada mereka, ini adalah perkataan Yesus, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan dengan istrinya itu. Artinya seorang laki-laki yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina dengan istrinya yang baru itu. Di sini dapat kita lihat seorang pria yang sudah menceraikan, bila ia menikah lagi, ia berzina. Padahal dia sudah melakukan perceraian. Apalagi tidak bercerai. Ini secara implisit, bahkan cukup tegas bila kita paham, Yesus tidak mengizinkan perkawinan lebih dari satu laki-laki dan satu perempuan. Sedangkan yang sudah bercerai pun Yesus mengatakan ini adalah perzinahan. Ini adalah larangan poligami yang dinyatakan Yesus. Dan bila kita baca pada Markus 10 ayat 12, dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini adalah suatu lagi perintah atau larangan poliandri. Bukan hanya poligami, poliandri juga dilarang oleh Yesus. Jadi sesungguhnya bila kita hanya ingin mencari pesan-pesan eksplisit dalam kitab suci, maka kita akan cenderung tersesat. Tapi bila kita lebih cermat memahami pesan-pesan implisit yang ada dalam Alkitab, dalam kitab suci, kita akan menemukan. Disinilah gereja Katolik tidak berpatokan hanya pada kitab suci saja. Namun kitab suci ini perlu juga ada penafsiran, yaitu penafsiran yang baku dari gereja. Itulah yang disebut dengan magisterium. Nah, bila setiap umat bebas menafsirkan, membuat magisterium pribadi-pribadi, maka gereja tidak lagi menjadi tempat atau wadah bagaimana umat dapat jalan sesuai dengan kehendak Allah. Sinilah magisterium gereja yang dijadikan salah satu dasar iman bagi gereja Katolik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini, orang Farisi menguji Yesus, mencoba Yesus tentang perceraian. Tapi Yesus tidak hanya menjawab hal perceraian, dia juga menjawab tentang larangan poligami dan poliandri bagi umat Allah. Sebab jelas poligami dan poliandri akan berdampak mencemari kesucian pernikahan dan berdampak pada anak-anak, sehingga ini melanggar norma yang baik. Semoga dengan renungan hari ini kita, umat Allah dalam gereja kita yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, dapat menjaga keutuhan keluarga kita, jadi keluarga yang monogami dan tidak terceraikan. Amin. Tuhan memberkati.